Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, siapa ketua kelas dari kelas ini? Eko. Ya adik Eko, kira-kira siapa yang tidak hadir? Dan berapa jumlah di kelas kalian ini? Yang tidak hadir ada 2 orang, 1 sakit, 1 tanpa perjalanan, dan jumlahnya semua 24. Oh ya baik, terima kasih saudara Eko. Jadi ya adik-adik sekalian, coba perhatikan dulu di samping kiri kalian ini kalau ada sampah atau sudah bersih. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, coba ketua kelas pimpin doa. Baik, untuk mengawali mata pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran pada siang hari ini kita membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adik-adik sekalian, kalian sudah harus memahami kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis dari semua hukum di Indonesia. Kalau hukum dapat diibaratkan sebagai pohon besar, maka dasar hukum tertulis adalah batangnya. Semakin kokoh batang itu, maka semakin kuat pohonnya. Begitulah gambaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis di Indonesia. Nah, sekarang saatnya mengetahui bagaimana Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis dirumuskan dan disahkan. Untuk itu mari sama-sama kita simak kembali sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI atau BPUPKI yang dipimpin Rajiman Diningrat di gedung CU Sanin di Jakarta. Nah, sidang pertama BPUPKI itu berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau negara Indonesia diibaratkan sebagai rumah, maka Pancasila sebagai fondasinya. Kalau negara Indonesia diibaratkan pohon besar, maka Pancasila merupakan akarnya yang sangat kuat. BPUPKI lalu menugasi panitia 9. Nah, untuk menyusun sila-sila Pancasila, tugas itu selesai pada tanggal 22 Juni 1945. Adik-adik sekalian, Pancasila siap dijadikan fondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis. Lalu Pancasila pun dimasukkan menjadi inti mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mungkin adik-adik sekalian ada yang tahu tidak pada tanggal berapa sidang kedua BPUPKI dilaksanakan? 29 Mei. Ada lagi? Baik, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Jadi dalam sidang kedua BPUPKI kedua
itu jatuh pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Semua setuju pembukaan Undang-Undang Dasar itu, maka BPUPKI pun membentuk panitia dasar hukum tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Pada masa itu bagian Undang-Undang Dasar itu disebut batang tubuh Undang-Undang Dasar itu. Baik, karena saya melihat adik-adik sudah mulai tegang, coba kita merenggang apa bahasanya ya? Merenggangkan tubuh. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mungkin ice breaking. Kira-kira siapa yang bisa mewakili untuk ice breaking pada siang hari ini? Tidak Pak. Ice breaking pada siang hari ini cuma gampang. Kita senyum 15 detik. Senyum 15 detik. Kalau ada yang tidak senyum, dia yang akan coba menggantikan yang mewakili di muka. Coba saudari Andina dipersilakan. Ya. Jadi kita akan senyum 15 detik. Mulai dari sekarang. Ipa, Dorothy, Aren senyum. Coba siapa yang senyum, coba senyum. Supaya dia yang mewakili. Eka bisa senyum, Pak. Oke, coba Eko kau gantikan apa? Senyum. Sembari dikasih tiga lagi. Coba kau. Jadi supaya pembelajaran yang kita pada hari ini supaya tidak terlalu tegang, mari kita senyum selama 15 detik. Sebelum mulai. Liska, coba senyum Liska. Bukan tertawa. Sebelum selesai. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kita tadi kan sudah membahas sidang kedua BPUPKI. Nah, kita lanjut ke panitia dasar hukum tertulis. Jadi adik-adik sekalian, panitia dasar hukum tertulis itu tersebut beranggotakan 19 orang, diketuai oleh Soekarno. Terus BPUPKI juga membentuk panitia keuangan dan perekonomian yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, dan panitia pembela tanah air atau PETA yang dipimpin oleh Adis Kusno Cokro Suyoso. Jadi adik-adik sekalian, materi saya pada hari ini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi saya? Dari tadi saya melihat saudari Rizka ini cuman bermain ini di belakang. Coba simpulkan materi saya pada siang hari ini. Baik, Pak. Jadi kesimpulannya itu Badan Pusat dan Pengasahan OD 1945 merupakan program penting dalam sejarah berdirinya negara Indonesia. Proses ini dimulai oleh BPUPKI yang menyusun dasar negara dan rancangan konstitusi, Pak. Itu. Baik. Terima kasih. Bertanya Pak. Tidak ada pertanyaan, Tuan. Nah, Bapak tidak bisa pertanyaan. Ya. Jadi, Untuk kali ini kalian tidak bisa untuk kali ini. mau apa? Jadi pelajaran pada siang hari ini adik-adik sekalian, materi saya hari ini singkat. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Siapa? Oke, dipersilakan saudara Eko. Jadi mohon maaf sebelumnya karena saya tidak terlalu menghayati apa yang kemudian Bapak sampaikan Oh, tadi. tidak serius, Pak. Ada penjelasan BPUPKI, jadi saya ingin bertanya terkait seperti yang Rizka katakan tadi, bahwasanya apa hubungan antara BPUPKI dengan PPKI?
bisa dijelaskan ulang apa itu BPUPKI? Ya. Jadi BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dan PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dua lembaga ini penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala hal terkait kemerdekaan, sementara PPKI melanjutkan tugas BPUPKI dan mengesahkan kemerdekaan Indonesia. Berarti antara dua BPUPKI dan PPKI ini saling membutuhkan, sehingga apa yang kemudian dibutuhkan dalam persiapan kemerdekaan itu begitu. Ya, kalau seperti yang sudah saya jelaskan tadi, BPUPKI dan BPKI itu sangat saling membutuhkan karena PPKI itu karena panitia persiapan kemerdekaan itu yang dibentuk oleh BPUPKI mungkin. Oke, dipersilakan. Ada yang bertanya lagi? Dari pertanyaannya itu boleh Pak contohkan? Contohnya atau tugasnya seperti itu. Contoh atau DP tugas lo BPUPKI. Tugasnya ya? Contoh dengan Iya contoh. Pak, saudara Andina itu minta contohnya bukan tugasnya. Oke. Jadi kan konsepnya tadi itu persiapan untuk kemerdekaan. Nah, persiapan bagaimana? Seperti apa? Coba Bapak berikan contohnya. Ya. Kalau contohnya itu, nah kalau BPUPKI kan tujuannya menyelidiki dan menyusun dasar negara. Contohnya itu merumuskan dasar negara atau Pancasila, menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945, terus ada menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyusun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira sampai situ paham? Paham Pak. Nah, coba simpulkan, menuliskan. Simpulkan. Baik, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu perumusan dan pengesahan UUD 1945 merupakan tonggak penting dalam sejarah berdiri negara Indonesia. Proses ini dimulai oleh BPUPKI yang menyusun dasar negara dan rancangan konstitusi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih saudari Rizka. Iya, ya, betul. Jadi adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Ya Pak. Coba catat. Saya akan membacakan soal-soalnya. Oke Pak. Soalnya nomor 1, apa saja panitia kecil yang dibentuk dalam sidang BPUPKI? Nomor 2, Belum. ya, bilang kalau sudah ya. Ya jawab Pak. Ya. Belum ya Pak. Nomor 2, Tiga Pak, sudah. bagaimana keanggotaan panitia perancang Undang-Undang Dasar? Ya Pak. Nomor 3, apa hubungan antara panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar? Nomor 4, apakah isi materi pembahasan sidang kedua BPUPKI sesuai dengan tanggal sidang? Terus yang kelima, apa hasil sidang BPKI tanggal 18 Agustus 1945? Sudah? Sudah. Yang terakhir, bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan? Sudah Pak. Nah, itu dikerjakan. Ini
pertemuan selanjutnya. Minggu depan Pak ya. Ya, Mas minggu depan. mandiri kemana kelompok? Mandiri. Oke Pak. Ya, cuma 6 nomor jadi gampang toh. Tidak Pak. Bisa tuh adik-adik? Makanya Pak, Bapak itu memberikan motivasi satu orang kayak semoga kita beberapa lagi. Jadi adik-adik sekalian, semoga minggu depan itu kalian sehat-sehat ya, Ya, Pak. supaya bisa ketemu saya lagi yang lucu ini. Kira-kira begitu adik ya? Iya Pak, ya Pak. Mantap, bagus. Saudara ini sekali sangat semangat ini belajar di mata pelajaran saya. Iya Pak, soalnya Bapak dari tadi kan saya cuma temani. Iya. Nah, adik-adik saya, saya akhiri dulu pelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.